Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Birrul Walidain yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Jadi Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab ini adalah seorang ulama. Beliau juga seorang akademisi dengan konsentrasi tafsir Al-Quran. Nah, jadi buku yang beliau tulis ini adalah buku yang merupakan kajian terhadap ayat-ayat Birrul Walidain. Birrul Walidain itu sendiri adalah kalau kita artikan ke dalam bahasa kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dalam buku ini ada beberapa isu sentral yang dibahas oleh penulisnya. Pertama adalah terkait pendidikan. Jadi pendidikan anak itu bukan hanya tugas ibu saja, melainkan adalah tugas berdua. Bahkan buku ini mengutip beberapa cerita dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa banyak cerita-cerita dan dialog tentang ayah dan anak. Sementara kisah ibu dan anak itu hanya ditemukan beberapa saja, seperti kisah Maryam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam buku ini dibahas juga tentang bakti kepada ibu dan bapak. Jadi walaupun ada hadis yang mengatakan menyebutkan ibu 3 kali, ibu baru ayah. Nah, sebagian ulama menunjuk bahwa hadis itu sebagai prioritas untuk berbakti kepada ibu, sehingga terkadang banyak orang menyalahartikan dan menjadikan alasan untuk mengucilkan ayah dengan adanya hadis yang tadi. Nah, biasanya kalau konflik antara ibu dan ayah, maka yang dipilih ibu, karena di dalam hadis ibu disebutkan 3 kali. Nah, buku ini termasuk buku yang meluruskan paham tersebut, bahwa sebenarnya kita harus bersikap netral ketika terjadi konflik antara ibu dan ayah. Juga di dalam berbakti kita tidak memprioritaskan satu, tapi kita memprioritaskan keduanya. Yang ketiga adalah dalam buku ini juga dibahas tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang menganggap bahwa ketika kita berbakti, semua yang disuruh, semua yang diperintahkan oleh ibu dan ayah itu harus diikuti. Nah, tapi buku ini menjelaskan bahwa ada hak-hak dasar yang ketika kita memilih satu jalan atau suatu keputusan yang itu bertentangan dengan pendapat ayah dan ibu, itu bukan merupakan bentuk kedurhakaan. Misalnya ketika kita memilih suatu pendidikan atau jurusan atau keahlian yang itu bertentangan dengan keinginan ayah dan ibu, itu bukan merupakan kedurhakaan. Selanjutnya adalah misalnya ketika kita memilih suatu jalan pilihan hidup, misalnya memilih jodoh, ketika kita tidak sependapat dengan ayah dan ibu,
maka itu bukanlah bagian dari kedurhakaan, dan orang tua pun tidak boleh mengintervensi anak dalam hal-hal hak dasar ini. Nah, tentunya yang paling baik itu adalah apa yang kita putuskan sejalan dengan pendapat atau keinginan serta ridho dari kedua orang tua kita. Tapi sekali lagi yang ditekankan adalah ketika itu tidak sejalan, maka itu bukan suatu kedurhakaan. Selanjutnya buku ini membahas tentang bagaimana cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada. Jadi kalau orang tua masih ada, berbaktinya jelas, kita menyenangkan hatinya, kita bersikap baik. Nah, kalau dia sudah tiada, ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Pertama adalah berdoa dan beristighfar untuk mereka. Jadi kita mendoakan mereka. Yang kedua adalah menunaikan janji-janji atau niat-niat yang mereka pernah ucapkan. Misalnya untuk beribadah, untuk berjanji wasiat dan sebagainya. Yang ketiga adalah menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat orang tua kita, baik ibu maupun ayah, keluarga ibu maupun keluarga ayah. Yang keempat adalah menghormati sahabat-sahabat mereka. Jadi orang tua kita selama hidup mungkin mereka berteman baik dengan kawan-kawan mereka. Jadi setelah tiada orang tua kita dianjurkan untuk menghormati dan berbuat baik kepada sahabat-sahabat mereka. Mungkin itu saja yang bisa kita expose dari